Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang gerak harmonis sederhana. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan simpangan, kemudian kecepatan simpangan, dan percepatan simpangan. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nilai dari ketiga besaran tersebut pada saat benda yang melakukan gerak harmonis sederhana berada di titik terjauh atau simpangan terjauh dan ketika berada di titik setimbang. Nah, bagaimana dengan nilai dari besaran tersebut? Nah, baik, sekarang kita akan mulai, yaitu dari keadaan di simpangan terjauh. Jadi kita mulai di simpangan terjauh. Nah, di simpangan yang terjauh ini, maka untuk simpangannya, yang pertama kita akan membahas tentang simpangannya. Persamaan simpangan yang telah kita bahas di video sebelumnya, yaitu Y sama dengan A sin kalikan omega T. Nah, pada saat simpangan terjauh ini berarti nilai sinus omega T ini sama dengan 1. Nah, sehingga nilai Y ini sama dengan A kalikan sin omega T, jadi sama dengan A kalikan 1, berarti sama dengan A. Dan 1 atau sinus yang nilainya 1 ini adalah nilai yang tertinggi, maka Y sama dengan A ini berarti adalah simpangan terjauh. Jadi simpangannya adalah maksimum pada saat di titik terjauh. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai kecepatan pada saat di titik terjauh atau di simpangan terjauhnya? Kita mulai dari sekarang kecepatan. Nah, baik, untuk kecepatan, persamaan kecepatan kemudian adalah V sama dengan A omega cos omega T. Jadi ini adalah persamaan dari kecepatan simpangan. Nah, dari persamaan sebelumnya, persamaan yang tadi kita bahas, yaitu persamaan untuk simpangan, tadi kita telah peroleh bahwa nilai sinus sama dengan 1. Jadi saat simpangan terjauh, nilai dari sin omega T ini sama dengan 1. Nah, berarti ini kita ambil omega T, sin omega T, nilai 1 ini bisa diperoleh dari sin pi per 2 atau 90 derajat. Nah, untuk sin omega T ini berarti kita peroleh omega T itu nilainya adalah, kita ambil yang pertama adalah pi per 2. Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan kecepatan simpangan, yaitu V sama dengan A kalikan omega kalikan cos pi per 2. Nah, nilai cos dari pi per 2 atau cos 90 itu adalah 0. Nah, berarti di sini adalah A kalikan omega kalikan 0, sehingga kecepatannya adalah 0. Jadi nilai kecepatan di simpangan terjauh itu akan bernilai minimum. Jadi nilainya adalah 0, yang berarti berhenti sejenak untuk kemudian akan berbalik arah. Nah, baik, kemudian di nilai percepatannya. Untuk nilai percepatan di simpangan terjauh, kita bisa melihat dari persamaan percepatan simpangan, yaitu A ini sama dengan min A omega kuadrat kalikan sin omega T. Nah, pada simpangan terjauh,
tadi kita peroleh bahwa untuk sin omega T sama dengan 1. Jadi ini di simbangan terjauh. Sin omega T sama dengan 1. Berarti ini adalah sin omega T sama dengan 1. Jadi ini sama saja dengan sin pi per 2. Atau kita bisa masukkan langsung ke persamaan percepatan ini, berarti adalah A sama dengan min A omega kuadrat kalikan sin omega T, dan nilai sinusnya adalah 1, berarti ini adalah min A omega kuadrat. Ini adalah nilai maksimumnya. Nah, jadi kesimpulannya ketika berada di titik terjauh, nah ini di titik atau di simpangan terjauh, maka simpangannya maksimum, kemudian yang kedua kecepatannya minimum atau 0, yaitu V sama dengan 0, kemudian percepatannya adalah maksimum. Nah, percepatan ini yang kemudian digunakan untuk membalik arah kecepatan. Percepatannya adalah maksimum. Baik, selanjutnya kita akan mencari bagaimana nilai dari simpangan kecepatan dan percepatan GHS ketika di titik setimbang. Sekarang adalah di titik setimbang, kesetimbangan. Titik setimbang. Oke. Di titik setimbang maka untuk pertama kita akan mencari bagaimana nilai dari simpangannya. Untuk di titik setimbang berarti benda berada di titik yang titik ketika benda dalam keadaan diam sebelum mengalami GHS, maka di situ adalah titik setimbang. Nah, di titik itu simpangannya berarti adalah 0. Jadi simpangan di titik setimbang. Jadi kalau misalkan seperti ini adalah bandul misalkan. Ketika berada di sini berarti benda tersebut berada di simpangan sama dengan 0. Jadi Y sama dengan A sin omega T. Jadi simpangannya sama dengan 0 karena berada di setimbang di titik ini. Jadi ada A, kemudian sin omega T. Untuk A tidak mungkin berubah. Jadi kesimpulannya adalah sin omega T sama dengan 0. Ini bisa juga kita tuliskan sin omega T. Ini adalah sin 0. Seperti ini. Berarti simpangannya bernilai minimum. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Nilai kecepatannya di titik setimbang. Nah, persamaan dari kecepatan simpangan yaitu V sama dengan A omega cos omega T. Tadi kita peroleh untuk cos omega T misalkan adalah di 0 gitu. Jadi ini adalah A omega cos 0 gitu. Nah, cos 0 adalah 1, berarti ini adalah A omega. Jadi kecepatannya adalah maksimum. Karena cos 0 ini sama dengan 1.
Jadi nilainya adalah maksimum ketika berada di titik setimbang. Jadi ini untuk kecepatannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah nilai percepatannya. Untuk percepatan di titik setimbang. Nah, berarti ada A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T, padahal untuk sin omega T tadi adalah nilainya 0. Ketika berada di titik seimbang, berarti ini adalah min A omega kuadrat kalikan 0, berarti ini sama dengan 0. Jadi percepatan di titik seimbang itu adalah 0, ini minimum. Nah, sekarang kesimpulannya adalah di titik setimbang maka simpangannya minimum kemudian kecepatan maksimum. Jadi ketika berada di titik terendah dari suatu ayunan, maka kecepatannya akan maksimum atau berada di titik setimbang ini ya, maksimum. Nah, kemudian percepatannya juga minimum. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.